Baru juga selesai round 3, AFC langsung bikin dunia sepak bola Asia memanas lagi. Belum ada kick off, belum ada peluit tanda mulai, tapi aroma konflik sudah lebih dulu terasa di udara. Kali ini bukan soal pelanggaran, bukan soal kartu merah, tapi soal siapa yang berhak jadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara-negara besar seperti Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman serempak menggugat AFC dan FIFA. Mereka mendesak satu hal, keadilan. Mereka menolak keras jika Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk jadi tuan rumah, karena dua negara itu juga peserta round 4 dan asas penunjukan yang kurang transparan. Dan yang lebih bikin geger, AFC ternyata mengubah aturan penentuan tuan rumah berkali-kali, bikin publik curiga dan negara-negara peserta resah. Lantas seperti apakah yang dilakukan oleh AFC dan para peserta round 4? Mari kita bahas semua. Enough is enough. Itulah nada yang keluar dari 3 negara peserta round 4, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Mereka bukan hanya protes, tapi juga melayangkan surat resmi ke FIFA dan AFC. Isinya tegas, jangan pilih Qatar atau Saudi jadi tuan rumah kalau mau adil. Negara pertama yang resmi melawan adalah Irak. Pada 8 Juni 2025, Irak menjadi negara pertama yang secara terbuka menolak sistem yang tidak transparan. Mereka menegaskan bahwa telah mengajukan diri jadi tuan rumah dengan dukungan penuh pemerintah, fasilitas infrastruktur, keamanan, dan pembiayaan. Irak bahkan memuji Indonesia yang turut meminta kejelasan proses seleksi. Mereka menekan, ini pertama kalinya round 4 digelar, jangan sampai ternoda oleh permainan belakang layar. Irak bahkan menyindir keras, ini Asian Football Confederation, bukan Arab Football Confederation. Tak lama berselang, UAE ikut bergerak. Pada 12 Juni 2025, federasi mereka menyurati langsung FIFA dan AFC. Poin utama mereka, netralisasi dan transparansi mutlak diperlukan. UAE juga mengingatkan peran regulasi lama yang menyebut bahwa tim dengan performa terbaik di round 3 layak jadi tuan rumah. UAE mengkoleksi 15 poin dan menganggap mereka paling layak. Mereka bahkan resmi mendaftar jadi tuan rumah dan menyebut telah sukses menyelenggarakan banyak ajang internasional bergengsi. Dan terakhir Oman yang mengeluarkan pernyataan pada 12 Juni 2025 malam. Mereka menyuarakan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan. Oman dengan tegas menyatakan bahwa tak boleh ada pihak yang diistimewakan. Mereka menyerukan kepada FIFA dan AFC untuk ambil langkah nyata demi menjaga integritas kompetisi dan aspirasi semua tim Asia. Keputusan harus melayani prinsip sportivitas, bukan politik. Begitu nada keras yang keluar dari Federasi Oman. Satu keputusan saja belum tentu adil, apalagi kalau aturannya berubah sampai 3 kali. Itulah yang bikin negara-negara peserta makin geram. Bukan cuma soal siapa yang dipilih, tapi cara AFC memilih pun bikin bingung. Awalnya, aturan sudah jelas berdasarkan kesepakatan bersama di Kuala Lumpur 2023, bahkan sebelum round 1 dilaksanakan. Tuan rumah round 4 akan diambil dari 2 tim dengan performa terbaik di babak ketiga. Kalau pakai aturan ini, maka Irak dan Uni Emirat Arab lah yang paling layak. Keduanya sama-sama meraih 15 poin di grup masing-masing. Tapi entah kenapa, aturan itu berubah diam-diam. Tiba-tiba AFC membuka kesempatan bagi negara-negara untuk mengajukan diri atau bidding. Indonesia pun masuk dalam daftar negara yang ikut mendaftar. Proses ini sempat memberikan harapan bahwa siapapun bisa bersaing secara adil. Dan yang paling baru, peraturannya berubah lagi. AFC disebut-sebut akan menunjuk 2 negara dengan ranking FIFA tertinggi. Hasilnya, Qatar peringkat 53 dan Arab peringkat 58. Jadi kandidat kuat tuan rumah. Padahal dalam situasi seperti ini justru netralitas seharusnya jadi prinsip utama. Menunjuk negara peserta sebagai tuan rumah jelas bisa mengganggu keadilan kompetitif. Tapi kenapa AFC bisa seenaknya berubah-ubah begini? Jawabannya ada di pasal 11 ayat 3 regulasi FIFA World Cup Preliminary. Jadi dalam ayat tersebut AFC menuliskan, venue pertandingan akan ditentukan lewat undian atau ditetapkan oleh konfederasi sesuai kesepakatan dengan anggota asosiasi yang berpartisipasi. Artinya, FIFA membebaskan AFC menentukan asalkan bersepakat. Tapi sekarang yang terjadi justru banyak negara tidak sepakat. Maka pantas saja muncul desakan FIFA harus bertindak. Di tengah keributan pemilihan host round 4 yang kurang transparan, Indonesia tetap tenang, fokus, dan tetap waspada. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan sikap resmi.
bahwa Indonesia juga ikut mendaftarkan diri jadi tuan rumah round 4. Tapi jika pada akhirnya Qatar dan Arab Saudi yang dipilih, siapa takut? Ya kembali, kalau memang jatahnya Qatar dan Saudi tuan rumah, kita siapa takut kan? Kita harus datang, rebut bendera di sana. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tapi ya kita lihat. Sementara itu, dari sisi pemain, Choi Pelupessy pun menyuarakan semangat yang sama. Usai kekalahan telak dari Jepang, dia tidak menyerah. Dalam unggahannya di Instagram, Choi berkata, "Terima kasih atas semua dukungan. Kami senang usai kalahkan China. Tapi setelah kalah dari Jepang, kami akan bangkit sebagai satu tim. Kami selalu bersama." Kalimat singkat tapi kuat, menunjukkan bahwa para pemain tahu jalan ke Piala Dunia tidak mudah, tapi mereka siap melaluinya. Jangan salah, round 4 ini bukan sekedar babak tambahan. Inilah gerbang terakhir menuju Piala Dunia 2026. 6 negara yang lolos dari round 3 akan dibagi menjadi 2 grup berisi 3 tim. Formatnya single round robin, alias tiap tim hanya akan memainkan 2 laga saja. Jadwalnya pun sudah disiapkan oleh AFC dan FIFA. Matchday 1, 26 Oktober 2025. Matchday 2, 29 Oktober 2025. Matchday 3, 2 November 2025. Hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi juara grup adalah harga mati. Sementara runner-up harus lewati round 5 dan bahkan bertarung lagi di Intercontinental Playoff. Jadi kalah 1 kali saja bisa jadi bencana. Di sini Indonesia kemungkinan besar masuk pot 3. Artinya Indonesia kemungkinan besar akan dijadwalkan bertanding di matchday 1 dan 2. Hanya ada 2 hari istirahat sebelum laga kedua. Beban fisik dan mental sangat besar. Hal ini berbeda dengan Qatar yang kembali diuntungkan. Qatar yang berada di pot 1 justru akan bermain di matchday 1 dan 3. Artinya, mereka dapat jeda waktu hampir 1 minggu. Sebuah keuntungan besar, apalagi jika mereka benar-benar jadi tuan rumah. Di turnamen sebesar ini, 1 hari istirahat tambahan bisa menentukan segalanya. Apalagi kalau faktor cuaca, jet lag, dan atmosfer stadion tidak berpihak. Inilah kenapa tuntutan netralitas dan keadilan dari Irak, UAE, dan Oman bukan sekedar keluhan teknis. Karena kompetisi bisa disabotase secara halus lewat skema jadwal, venue, dan jeda istirahat. Dan jika AFC tetap pilih-pilih tuan rumah dari kalangan peserta, maka round 4 akan dimulai dengan kecurigaan, bukan sportivitas. Semua mata kini tertuju ke AFC. Akankah mereka berpihak pada keadilan atau justru kembali memberikan panggung pada yang sudah diuntungkan? Mereka tahu jalan ke Piala Dunia tidak akan mulus. Tapi kalau bisa lolos lewat jalur paling sulit, itu bukan hanya sejarah, itu adalah kemenangan atas sistem. Sekarang, kita tunggu tanggal 17 Juli 2025. Apakah AFC akan berpihak pada keadilan atau justru mengulangi pola yang sama? Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia siap bertarung dimanapun, lawan siapapun. Karena Garuda tidak pernah takut terbang tinggi, meskipun angin bertiup melawan. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.